Inilah alasan mengapa makam Rasulullah dilapisi tembaga dan dijaga dengan sangat ketat. Peristiwa ini terjadi pada tahun 557 Hijriah. Malam itu Sultan Nuruddin Mahmud Zengi, seorang pemimpin dan pahlawan besar dalam sejarah Islam, bermimpi bertemu dengan Rasulullah dalam tidurnya. Dalam mimpi tersebut, Rasulullah menunjuk ke arah dua orang pria berambut pirang dan berkata, "Wahai Mahmud, selamatkan aku dari dua orang ini." Seketika, Sultan terbangun. Namun saat mencoba kembali tidur, mimpi yang sama terulang hingga 3 kali dalam satu malam. Keesokan harinya, tanpa memberitahukan siapapun tentang mimpinya, beliau berangkat dengan 1000 pasukan berkuda terbaik dan membawa banyak perbekalan. Setelah menempuh perjalanan selama 16 hari dari Syam, akhirnya mereka tiba di Madinah. Kepada rakyat Madinah, beliau mengumumkan bahwa kedatangannya adalah untuk membagikan sedekah kepada seluruh warga. Sambil membagikan sedekah, Sultan menatap wajah setiap orang dengan saksama, mencocokkannya dengan dua wajah pria pirang yang ia lihat dalam mimpinya, berharap dapat menemukan mereka. Setelah semua penduduk Madinah menerima bagian mereka, Sultan bertanya kepada gubernur. Apakah masih ada orang yang belum menerima sedekah ini? Gubernur menjawab, Semua warga telah datang, kecuali 2 orang musafir dari Andalusia. Sultan segera memerintahkan agar kedua pria itu dibawa ke hadapannya. Begitu melihat mereka, ternyata mereka sama persis dengan pria yang ditunjuk Nabi dalam mimpinya. Sultan pun segera menuju tempat tinggal mereka, yang ternyata berlokasi sangat dekat dengan dinding kamar tempat Nabi dimakamkan. Saat memasuki kamar tersebut, tanpa sengaja beliau menginjak sebuah karpet yang mencurigakan. Ketika dibuka, ternyata terdapat sebuah lubang besar yang ditutupi kayu. Lubang itu adalah terowongan bawah tanah yang digali dan mengarah langsung ke makam Rasulullah. Akhirnya, kedua pria itu tidak bisa mengelak. Mereka mengaku sebagai mata-mata tentara salib yang ditugaskan untuk mencuri jasad Rasulullah. Motivasi utama mereka adalah membawa jasad Rasulullah ke Eropa sebagai pukulan psikologis dan spiritual bagi umat Islam yang saat itu sedang berperang melawan pasukan salib. Sultan Nuruddin kemudian menjatuhkan hukuman mati kepada kedua pria tersebut. Selanjutnya, beliau memerintahkan pasukannya untuk menggali parit yang sangat dalam, mengelilingi seluruh area kamar makam Rasulullah hingga mencapai lapisan air tanah paling bawah. Setelah itu, parit tersebut diisi penuh dengan lelehan timah cair. Timah itu membeku dan menciptakan benteng bawah tanah yang kokoh yang diyakini masih ada hingga hari ini, menjaga jasad Rasulullah di dalam Masjid Nabawi. Wallahu a'lam bishawab. Allahu Akbar.